Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 649 sesuatu yang rapuh 1. Dimas Wu memang sangat kuat, tetapi dia tidak bisa melawan lambaian tangan yang ringan dari Arontu, dan langsung terlempar ke udara dan jatuh ke tanah. Ketika dia jatuh ke tanah, sudut mulutnya sekali lagi mengeluarkan darah, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya menjadi lemah, dan dia pun berada dalam kondisi yang lemas. Cedera Dimas Wu bertambah, dan dia pun sekarat. Arontu berdiri dengan acuh tak acuh, dan ekspresinya sangat santai dan bangga, seolah-olah dia adalah pahlawan yang hebat. Dia memandang Dimas Wu dan berkata dengan suara yang remeh, "Bocah lemah seperti ini bahkan bisa membunuh Zafermu, tampaknya Zafermu memang benar-benar tidak berguna." Dengan satu kalimat itu, dia telah meremehkan Dimas Wu dan juga merendahkan Zafermu. Luna Leng yang mendengar kata-kata itu secara spontan langsung membalas dengan tajam, "Kamu tidak boleh mengatai Zafermu seperti itu." Luna Leng tidak memarahi Arontu secara kasar, karena Arontu dapat membantunya menyingkirkan Dimas Wu, dan dia masih memiliki perasaan terhadap dirinya. Namun, Arontu berulang kali merendahkan Zafermu, dan itu benar-benar telah menyinggung perasaan Luna Leng dan membuatnya tidak tahan. Arontu memandang Luna Leng dengan sedikit ketidakberdayaan dan kesinisan dalam ekspresinya. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan ringan, "Luna, suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa Zafermu hanya bisa membebanimu, dan hanya akulah yang bisa membantumu untuk berkembang." Setelah mengatakan itu, sebelum menunggu Luna Leng menjawab, dia langsung mengalihkan pandangannya ke Dimas Wu lagi, dan berkata dengan sinis, "Bocah, di antara generasi muda, kamu memang termasuk orang yang berkemampuan, tetapi sayangnya, kamu telah menyinggung Sekte Tianqi, dan satu-satunya jalan untukmu hanyalah mati." Setelah mengatakan itu, Arontu langsung melambaikan tangannya ke arah Dimas Wu yang terbaring di tanah tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang menakjubkan meledak keluar dari tangan Arontu dan menyerang ke arah Dimas Wu dengan ganas. Namun, sebelum kekuatan itu mendekati Dimas Wu, dunia di mana Arontu tinggal tiba-tiba berubah secara drastis. Yehuo Hol telah hilang, dan semua orang lainnya juga lenyap. Di depan mata Arontu terdapat samudera yang luas, dan dia berdiri di tengah samudera seperti sebuah pulau terpencil. Itu adalah dunia pikiran Dimas Wu. Di dunia itu terdapat lautan yang tidak terbatas dan berbagai jenis ikan berenang bebas di laut itu. Di langit biru yang cerah terkadang ada burung yang terbang lewat, dan seluruh dunia tampak tenang, damai, indah dan terbuka. Tatapan Arontu menjadi suram, dan dia mengamati sekeliling untuk sesaat. Kemudian, dia pun berkata dengan sinis dan galak, "Apakah menurutmu hanya dengan dunia pikiran saja bisa mencegahku untuk membunuhmu?" Terlihat dengan jelas bahwa Arontu sama sekali tidak peduli dengan pikiran Dimas Wu yang sangat kuat. Namun, begitu dia selesai mengatakan itu, tiba-tiba kolom air yang tak terhitung jumlahnya menghantam keluar dari laut yang besar itu seperti naga, lalu menyerang Arontu secara bersamaan. Arontu berdiri di tempat dengan ekspresi yang santai dan tenang, dan sepertinya dia tidak mempedulikan serangan seperti tsunami itu. Dia hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya sesuka hati ketika kolom air itu hendak menelannya. Semua kolom air itu dihentikan dan Arontu sama sekali tidak terluka. Hanya dengan lambaian tangan yang ringan lagi, tampaknya dia tidak perlu menggunakan jurus yang serius untuk menghadapi Dimas Wu. Setelah mengalahkan kolom air Dimas Wu, Arontu pun berkata dengan sinis dan galak, "Dunia pikiranmu mungkin akan sulit untuk orang biasa, tetapi bagiku, itu hanyalah sesuatu yang rapuh." Kata-kata Arontu sangat arogan. Dia merendahkan Dimas Wu sebagai sesuatu yang tidak berharga. Namun, Dimas Wu tetap diam saja,
karena Arontu telah membuktikan dengan kekuatannya bahwa dia memang pantas untuk semena-mena. Seluruh dunia yang luas itu menjadi sunyi tanpa akhir, dan Dimas Wu sama sekali tidak menanggapi kata-kata Arontu. Sejak pertama kali Arontu menerbangkannya, Dimas Wu telah merasakan perbedaan antara dirinya dan Arontu, dan dia tahu betul jika dia bertarung sendirian di dunia nyata, dia pasti tidak bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menciptakan dunia pikiran ini, dan ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika Dimas Wu tidak dapat mengalahkan Arontu di dunia pikiran, maka mungkin dia benar-benar akan dibunuh olehnya. Setelah memikirkan itu, pikiran Dimas Wu tiba-tiba bergerak. Burung-burung yang berterbangan di angkasa dan ikan-ikan yang berenang di laut seketika berubah menjadi serangan yang tajam, dan menyerang ke arah Arontu dengan diselimuti aura pembunuh yang tidak terbatas. Ketika melihat itu, ekspresi Arontu sedikit berubah, dan untuk pertama kalinya ekspresi yang sedikit berat muncul di antara alisnya. Dia tidak lagi santai seperti biasanya, karena dia jelas merasakan serangan Dimas Wu kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ini adalah dunia pikiran Dimas Wu. Meskipun Arontu tidak takut dengan pikiran Dimas Wu, tetapi dia juga tidak menganggapnya dengan enteng. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dengan merentangkan jari-jarinya, dan mengayun ke depan dengan cepat. Menantu bodoh yang hebat, bab 650 sesuatu yang rapuh 2. Tiba-tiba, serangkaian energi sejati yang menakjubkan dilepaskan dari ujung jarinya. Energi sejati menakjubkan yang tak terbatas itu ada di mana-mana, menyelimuti seluruh dunia, dan menyambut serangan burung dan ikan ganas itu dengan brutal. Bom, bom, bom. Serangkaian energi sejati menakjubkan yang dikeluarkan Arontu saling menghantam dengan serangan pikiran ganas Dimas Wu di udara, kemudian menyebabkan semburan ledakan demi ledakan, dan menimbulkan gelombang aura yang mengerikan. Kemudian, burung-burung itu jatuh satu demi satu, dan sekelompok ikan-ikan yang menyerang pun berubah menjadi cahaya dan menghilang di udara. Arontu terlalu tangguh, dan serangan Dimas Wu sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, meskipun demikian, Dimas Wu juga tidak berniat untuk menyerah. Dia ingin mendapatkan kesempatan untuk hidup, dan hanya di dunia pikiran inilah dia harus membunuh Arontu, karena jika tidak, dia pasti akan mati. Dimas Wu sekali lagi memperkuat keyakinannya. Tanpa menunda-nunda, dia langsung meningkatkan kekuatannya hingga kolom air, ikan, dan burung di dunia pikirannya itu langsung menyerang Arontu secara bersamaan. Kali ini, Dimas Wu benar-benar mengeluarkan semua kekuatannya. Kolom air itu seperti pilar raksasa tinggi yang kuat dan kukuh dengan kekuatan yang mematikan. Sementara burung-burung yang terbang itu seperti bermutasi menjadi kuat dan bengis dengan kedua mata yang merah, dan ekspresi yang bengis dan galak. Ikan-ikan yang lincah itu juga menjadi besar seperti hiu pemakan manusia dengan mulut terbuka lebar yang akan menelan Arontu. 3 serangan yang sangat kuat menyapu Arontu secara bersamaan, dan pada saat ini, yang dihadapi oleh Arontu bukanlah Dimas Wu, melainkan seluruh dunia. Meskipun Arontu sangat kuat, tetapi dia saat ini juga berhati-hati dan menghadapinya dengan serius. Tatapan Arontu tiba-tiba berubah, dan auranya yang sangat besar seketika membubung ke langit. Energi sejati cahaya keemasan yang menyilaukan mata meledak keluar dari tubuh Arontu, kemudian menyelimuti sekitarnya, dan langsung berubah menjadi jaring besar yang tidak bisa dihancurkan. Jaring besar cahaya emas itu pun menyelimuti seluruh tubuh Arontu dengan sepenuhnya. Pada detik berikutnya, kolom air, burung terbang, dan ikan yang berenang pun menghantam jaring besar energi sejati keemasan itu. 3 serangan utama itu sangat kuat dan mematikan, tetapi setelah menghantam jaring besar keemasan itu, 3 serangan itu tidak menimbulkan dampak apapun. Sebaliknya, ketiga serangan itu seperti terjebak dalam lumpur, tenggelam dengan cepat, dan kemudian menghilang. Tatapan Arontu menjadi dingin,
dan dia pun berteriak dengan sinis, "Bocah, kamu tidak bisa mengalahkanku, lebih baik kamu mengaku kalah dengan patuh." Serangan demi serangan Dimas Wu seperti batu besar yang tenggelam ke laut yang tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Itu membuatnya gelisah dan marah, dan dia pun mengalami pukulan yang berat di dalam hatinya. Di dunia yang luas itu terdengar suara kemarahan Dimas Wu yang berkata, "Di dalam kamusku tidak ada dua kata, mengaku kalah." Setelah mendengar itu, ekspresi Aron Tu tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya setajam pisau, dan auranya sangat dahsyat. Mulutnya terbuka sedikit, tetapi suara yang dikeluarkannya seperti raungan singa. "Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi." Setelah mengatakan itu, kedua tangan Aron Tu tiba-tiba terbuka lebar. Kemudian, jaring besar energi sejati keemasan itu tiba-tiba melebar, dan kemudian meledak. Bum bum bum. Begitu jaring besar itu meledak, semua kekuatan yang diserap di atasnya ditembakkan ke area sekitarnya. Seluruh udara seperti terjadi ledakan yang besar, dan suara ledakan itu tidak berhenti berbunyi. Dunia yang sangat luas itu berguncang dengan hebat, dan terlihat tanda-tanda bahwa dunia pikiran Dimas Wu akan rusak. Aron Tu tidak berhenti begitu saja dan langsung menginjak lautan di bawah kakinya dengan satu kakinya. Boom! Dengan injakan satu kakinya, kekuatan brutal dan merajalela pun seketika melonjak dari kaki Aron Tu, dan langsung menghantam ke lautan itu. Duar. Lautan yang luas itu tiba-tiba meledak, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Seluruh dunia lautan itu tiba-tiba menghilang, dan Aron Tu pun kembali ke dunia nyata di Liehuo Hall. Dunia pikiran Dimas Wu pun telah dihancurkan dengan mudah oleh Aron Tu. Dimas Wu juga mengalami cedera yang berat. Dia berdiri dengan lemah dan terhuyung-huyung hampir jatuh. Aron Tu memandang Dimas Wu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan sinis, "Kamu masih berani menunjukkan kemampuan burukmu itu di depanku. Sekarang, saatnya kamu mati." Setelah mengatakan itu, Aron Tu tidak lagi memberi Dimas Wu kesempatan, dan langsung mengeluarkan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan itu seperti ombak pasang yang ganas dan tak tertandingi. Pusaran yang cepat berkumpul dalam sekejap, dan menelan ke arah Dimas Wu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.